Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Scanner Tegar dengan rekan saya. Nurul Huda. Ya, seperti biasa ya, mungkin kita sering mengatakan di saat opening. Ya, inilah aktivitas kita berdua memberikan edukasi, memberikan wawasan dan sharing gitu ya. Masih dalam sharing. Ya, tentunya di materi MAPA ya, Apa itu apa? materi pembelajaran agama Islam. Baik, dan Jangan lupa yang namanya sharing. Iya, saya udah tahu ini jawabannya. Iya, aja jawabannya ada di depan kita semua ini yaitu di kita Lampung yang sedang Tarot. Baik, bukan karena lagi ya, gimana? Ya, ya baik. Untuk pembahasan materi video kali ini yaitu tentang menjalankan hidup manfaat dengan menghindari foya-foya dan sum'ah, takabur dan hasad. Visi misi foya-foya. Ini adalah materinya gitu ya. Menjalankan hidup manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Terkadang kita suka tidak menyadari ya, ketika kita takabur, ria, dan foya-foya ya. Terkadang hal-hal tersebut itu yang secara tidak langsung kita tidak sadar gitu akan melakukannya. Makanya di sini kita akan membahas dan kebetulan materinya pas gitu ya, dan ada beberapa pertanyaan untuk materi ini yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan foya-foya dan sum'ah? Tentunya kalau perihal foya-foya itu kan menghabiskan uang dengan cuma-cuma. Baik, jadi kita akan membahas tentang sharing tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ada 5. Iya, karena hal-hal tersebut itu yang secara tidak langsung sering terjadi. iya, dan tanpa kita sadari. Bisa Anda menjawabnya? Insya Allah kita sharing lah. Iya. Kita juga belajar. Ya, baik, coba Anda jelaskan. Yang namanya foya-foya itu, jadi sifat hidup berfoya-foya, kebanyakan manusia itu memiliki cenderung terhadap uang dan harta yang melimpah pastinya. Iya. Itu foya. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, ya, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Tapi jenis manusia seperti ini itu jumlahnya sangatlah kecil. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya pun bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Iya. Makanya saya ingat kalimat mutiara Bapak Yusuf Hamka. Beliau muridnya Buya Hamka kan. Beliau mengatakan, sekecil atau sebanyak apapun yang kita dapatkan dalam pekerjaan itu akan cukup bila mana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi tidak akan pernah cukup sampai kapanpun bila mana kita terus menerus memenuhi gaya hidup. Nah, itulah yang sering terjadi, memaksakan diri karena ya entah namanya juga manusia, ya entah mungkin karena dia gelap ya atau bagaimana, sadar atau tidak, dia melakukannya. Yang jelas foya-foya itu dia lebih konsumtif terhadap hal-hal yang tidak berguna. Tuh. Baik, itu yang foya-foya. Kemudian ria itu bukan membuang kotoran di dalam mulut, bukan. Ria di sini yaitu salah satu sifat
bisa dikatakan mengagumi diri sendiri di hadapan orang lain. Sombong. Bukan. Jadi riya itu seakan-akan dia itu memamerkan sesuatu terhadap orang lain dengan sangat bangga. Itu riya. Sedangkan sum'ah itu adiknya riya, bisa dikatakan seperti itu. Sum'ah itu karena dia kalau melakukan kebaikan ingin terlihat. Intinya tujuannya ingin dipuji gitulah. Agar terdengar dan terkenal oleh orang-orang lain. Itu sum'ah. Kalau takabur jelas. Takabur itu sifat Sombong. sombong. Kemudian hasad ini apa? Dengki. Dengki bila mana ada orang terdapat memiliki kesuksesan, kita tidak suka. Bila mana dia sengsara, kita bahagia. Itu dengki. Maka dari itu kelima sifat yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian dari sifat-sifat tercela atau bisa dikatakan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Kan ini bagian akhlak. Akhlak kan ada dua, akhlak mahmudah sama akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tercela. Baik, itu adalah tentang foya-foya, riya, sum'ah, dan hasad juga takabur. Ya. Nah, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat tersebut? Baik, dalil tentang foya-foya dulu ya. Iya, untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ya, itu dalil yang pertama. Foya-foya, apakah ada lagi? Ada. Termasuk foya-foya juga melampaui batas. Khawatir. Itu di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Itu dalilnya. Kemudian dalil riya dan sum'ah ini gabung jadi satu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Itu riya dan sum'ah. Kemudian dalil takabur. Dalil takabur itu terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36 dan ayat 40. Itu dalil takabur. Mungkin bisa kita cek nanti, teman-teman cek. Selanjutnya sifat hasad. Hasad dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 32. Itu dalil-dalilnya yang menjelaskan untuk menghindari dari sifat-sifat tersebut. iya, Baik. dalilnya. Adakah dampak negatif dari sifat tersebut? Dampak negatif. Dampak negatif kita satu-satu. Dampak negatif sifat foya-foya itu banyak sekali ya. Kita ambil 1, 2, 3 saja ya. Ada beberapa saja karena sangatlah banyak, yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga dia melalaikan akhirat. Jadi dunia ini dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhirat itu yang pertama, dampak negatif. Kemudian dampak negatif riya dan sum'ah. Dampak negatif riya dan sum'ah itu sangatlah banyak. Kita ambil salah satunya aja ya, yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Itu riya dan sum'ah. Kemudian takabur.
apa dampak negatifnya? Yang jelas dibenci Allah dan Rasulnya. Kemudian dampak negatif sifat hasad. Dampak negatif sifat hasad yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Itu hasad, dengki lah. Itu dampak. Baik, bisakah Anda kasih tips-tips bagi kita semua cara untuk menghindari dari sifat-sifat tersebut? Oh, caranya, cara menghindarinya. Ya, tips dari Anda itu seperti apa sih untuk menghindari dari sifat tersebut? Barangkali Anda bisa ngasih tips gitu buat kita semua, caranya kita untuk menghindarinya gitu. Jadi kalau untuk yang foya-foya ya, kita cukup apa yang kita perlukan, jangan sampai dibuang sia-sia. Kita manfaatkan sebaik mungkin apa yang kita miliki, baik sedikit ataupun banyak. Yang kedua, untuk sifat ria dan sum'ah, itu yang harus kita tanam dalam diri kita, yaitu meyakini adilnya Allah, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Kemudian memperbanyak rasa syukur. Ya, ini semua mencakup ke semua tersebut. Lalu menjaga sifat rendah hati, tawadhu, biar gak sombong juga. Tawadhu, rendah hati sama rendah diri beda, awas. Kalau rendah hati ya, kita tidak merendahkan diri kita sendiri, jadi kita tidak sombong, biasa-biasa, nggak angkuh terhadap siapapun. Kemudian senang membantu orang lain, mampunya mempererat tali silaturahim, kemudian mendahulukan kepentingan umum. Itu adalah tips dari Anda ya. Alhamdulillah. Dan kita sudah ketahui gitu ya, tips-tips untuk menghindarinya itu seperti itu gitu ya. Banyak sekali lah kita bisa apa tuh namanya, kita rasakan bagaimana bila kita dihadapi dengan orang-orang yang demikian, bagaimana caranya kita ya. Yang pertama tetap bersyukur lah. Misalkan Anda sombong kepada saya bersyukurnya kenapa? Untungnya Anda yang sombong bukan saya. Baik, masuk juga. Ya, Pak. Kita diberikan oleh Allah itu rendah hati, bukan rendah diri. Iya. Dan itu wajib untuk dicerminkan gitu ya. Sangat disarankan. Baik. Nah, balik lagi dengan hikmah ya. Apa hikmah yang bisa kita petik dari materi kali ini? Hikmah materi dari kita itu ya sifat-sifat yang kelima tadi ya. Foya-foya, ria, sum'ah, kemudian takabur, hasad. Yang dapat kita ambil hikmahnya yaitu kita harus berhati-hati di dalam bersosial, karena manusia itu makhluk sosial, membutuhkan satu dengan yang lain, interaksi satu dengan yang lain. Kadangkala menurut kita ini itu hal yang biasa, tapi bagi mereka yang berhadapan dengan kita, yang berinteraksi dengan kita, itu tidak biasa. Jadi kita tidak bisa enaknya serta-merta sikap kita terhadap seseorang yang ada di hadapan kita. Jadi semampu kita usahakan kita menjaga sifat kita. Bila mana kita tidak bisa menjaga sifat kita, maka lebih baik diam. Karena dalam sebuah riwayat, sumtu zaid, sumtu zaid, wasukutu salam. Diam itu bahagia. Diam itu menyebabkan kita selamat. Seperti itu. Itu hikmah yang bisa kita petik dari materi kita kali ini ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan materi kali ini, yaitu tentang
Ya, Itu akhlaknya semua. poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Saat ya. Nah, Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari sifat-sifat tersebut dan kita bisa menghindarinya gitu ya. ya. Dan apabila ada penjelasan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena kami masih tetap terus belajar. Apabila ada kekurangan dalam materi ini yang kurang pas, ya mohon dimaklumilah. Seperti itu ya. Iya, Baik, saya Nurul Huda. dan saya Skenar Tegar. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.